Tugas Farmasi Fisik. Perkenalkan, nama saya Maulia Agustina. NIM 19110008. Program studi S1 Farmasi A. Dan tugas selanjutnya ini saya akan mempresentasikan mengenai kelarutan. Sebelum kita mulai presentasi ini, ada baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai saja. Apa itu kelarutan? Ya, kelarutan adalah kemampuan suatu zat terlarut yang bercampur secara homogen dalam zat pelarut. Dan kelarutan, suatu zat terlalu dipengaruhi oleh kekuatan gaya antar molekul. Tapi, kelarutan didefinisikan juga dalam besaran kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu. Dan secara kualitatif, didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekul homogen. Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat fisika dan sifat kimia terlarut dan pelarut. Juga tergabung pada faktor temperatur, tekanan, pH larutan, dan jumlah yang kecil. Bergantung pada hal terbagi zat terlarut juga. Jadi, kalau secara kuantitatif, kelarutan suatu zat dinyatakan sebagai konsentrasi zat yang terlarut di dalam larutan jenuhnya pada suhu dan tekanan tertentu. Kelarutan dinyatakan dalam satuan mililiter. Mililiter pelarut yang dapat melarutkan 1 gram zat. Dan sekarang lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ada 7. Yang pertama, sifat dari solut dan solvent. Kedua, kosolvensi. Ketiga, temperatur. Keempat, salting out. Kelima, salting in. Dan keenam, pembentukan kompleks. Dan yang terakhir, 7, kecepatan kelarutan. Dan saya akan menjelaskan satu persatu dari faktor tersebut, dimulai dari sifat dari solut dan solvent. Solut ialah zat terlarut, dan solvent ialah pelarut. Jadi, zat terlarut yang sifatnya polar akan mudah larut dalam solvent yang polarnya pula. Misalnya, garam-garam anorganik larut dalam air. Sedangkan zat terlarut yang non-polar larut dalam solvent yang non-polar juga. Misalnya, alkaloid basah. Umumnya senyawa organik larut dalam kloroform. Lanjut ke faktor yang kedua, yaitu kosolvensi atau zat penambah kelarutan. Jadi, kosolvensi itu ialah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Misalnya, luminal tidak larut dalam air, tetapi larut dalam campuran air dan gliserin atau solusio petit. Yuk kita lihat contohnya. Apabila zat terlarut ditambahkan dengan pelarut dan akan panas, menjadi larutan. Ialah beberapa zat yang lain justru kenaikan temperaturnya menyebabkan tidak larut. Zat tersebut dikatakan bersifat eksoterm karena pada proses kelarutannya menghasilkan panas. Contoh lainnya lagi, misalkan nih, zat terlarut ditambah pelarut, menghasilkan larutan yang panas, misalnya zat KOH dan K2SO4. Itu dilihat berdasarkan pengaruh ini, maka beberapa sediaan farmasi tidak boleh dipanaskan. Misalnya nih, zat-zat yang asiri, contohnya etanol dan minyak asiri. Contohnya lagi, zat yang terurai, misalnya natrium karbonat atau satu rasio.
Contohnya lagi, senyawa-senyawa kalsium, misalnya nih, aqua kalkis. Sekarang lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu salting out. Apa itu salting out? Salting out adalah peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan lebih besar dibandingkan dengan zat utama. Ia akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan. Karena apa? Karena adanya reaksi kimia. Contohnya nih, kelarutan minyak atsiri dalam air akan turun bila ke dalam air tersebut ditambahkan larutan NaCl jenuh. Sekarang lanjut ke faktor selanjutnya, salting in. Apa itu salting in? Ialah adanya zat terlarut tertentu yang menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent menjadi lebih besar. Contohnya nih, riboflavin tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan yang mengandung nikotinamida. Faktor selanjutnya nih, pembentukan kompleks. Pembentukan kompleks adalah peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dan akan membentuk garam kompleks. Contohnya, iodium larut dalam kelarutan Ki atau NaCl jenuh. Lanjut ke faktor selanjutnya ialah kecepatan larutan. Kecepatan larutan dipengaruhi oleh beberapa faktor juga. Antara lain, 1. Ukuran partikel. Makin halus solut, makin kecil ukuran partikel. Dan apabila makin luas permukaan solut yang kontak dengan solvent, solut makin cepat larut. Faktor yang kedua, yaitu suhu. Umumnya, kenaikan suhu menambahkan kenaikan kelarutan solut. Faktor ketiga, pengadukan. Pengadukan mekanik akan menambah kecepatan kelarutan dibanding jika tidak diaduk. Nah, di sini ada tabel nih. Ada 2 kolom tabel, istilah dan bagian pelarut yang dibutuhkan untuk 100 gram zat terlarut. Yang pertama, sangat mudah larut apabila kurang dari 1 bagian. Mudah larut apabila 1-10 bagian. Dan jika larut apabila 10-30 bagian. Agak sukar larut 30-100 bagian. Sukar larut 100-1000 bagian. Sangat sukar larut apabila 1000-10.000 bagian. Dan terakhir, praktis tidak larut apabila lebih dari 10.000 bagian. Tambahan nih, jadi berdasarkan sifat daya hantar listrik, larutan dibagikan menjadi 2, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sifat elektrolit dan non-elektrolit didasarkan pada keberadaan ion. Larutan tersebut bersifat elektrolit. Dan jika dalam larutan tersebut tidak terdapat ion, larutan tersebut bersifat non-elektrolit. Jadi, pengertiannya, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa? Karena dapat diuji dengan konduktivitas. Apa itu larutan elektrolit kuat? Elektrolit kuat dapat dihantarkan arus listrik dengan baik karena zat terlarut akan terurai sempurna dan menjadi ion-ion, sehingga dalam larutan tersebut banyak mengandung ion-ion. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan daya yang lemah karena derajat ionisasi lebih dari 0, tetapi kurang dari 1, sehingga larutan tersebut sedikit mengandung. Kelarutan juga memiliki
Jenis-jenisnya yaitu pertama, larutan jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang mengandung jumlah maksimum zat terlarut di dalam pelarut pada suhu tertentu. Jenis kedua, larutan tak jenuh. Ialah larutan yang mengandung zat terlarut lebih sedikit dibandingkan kemampuannya untuk melarutkan. Larutan ini terjadi sebelum titik jenuh tercapai. Jenis ketiga, larutan lewat jenuh. Ialah larutan yang mengandung lebih banyak zat terlarut dibandingkan yang terdapat dalam larutan jenuh. By the way, dari presentasi tadi saya simpulin kalau larutan itu merupakan campuran homogen antara dua atau lebih zat yang berbeda jenis. Adapun komponen utama pembentukan larutan yaitu zat terlarut dan pelarut. Pengertian ini dapat dinyatakan bila senyawa dalam jumlah yang lebih besar, maka disebut pelarut, dan untuk senyawa yang berada dalam jumlah kecil disebut terlarut. Selanjutnya nih, kelarutan saya simpulkan merupakan kemampuan suatu zat terlarut untuk dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Zat-zat yang terstruktur kimia yang mirip namun umumnya dapat saling bercampur dengan baik. Sedangkan zat-zat yang struktur kimia berbeda umumnya kurang dapat saling bercampur sempurna. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepolaran zat yang berbeda-beda. Dan inilah presentasi singkat dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.